langsung nanti. Saya Rizli Akbar Afif dengan NIM 210-200-257 berperan sebagai arbiter 1. Halo, saya Melina Sari dengan NIM 2102-2082. Saya sebagai arbiter 2. Hai, saya Radika Kumala dengan NIM 210-2084 sebagai arbiter 3. Hai, saya Sylvia Kifli dengan NIM 210-200-537 berperan sebagai resepsionis dan juga pemohon 1. Halo, aku Irana Aurelia Simbolon, NIM 210-200-543 berperan sebagai pemohon 2. Hai, nama saya Jenis Destorus dengan NIM 210-200-536 berperan sebagai pemohon 3. Perkenalkan, nama saya Safina Naja Margolang dengan NIM 210-200-8088. Di sini saya berperan sebagai termohon pertama. Hai, perkenalkan nama saya Nura Angelika Borumanurun dengan NIM 210-200-553. Saya berperan sebagai permohon kedua. Halo, perkenalkan nama saya Zahwa Nurhaliza Hasibuan dengan NIM 21073 sebagai termohon ketiga. Hai, saya di sini Tante Ervani dengan NIM 210200086. Di sini saya berperan sebagai termohon keempat. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan drama dengan tema penyelesaian sengketa di ranah pasar modal. Dalam hal ini, konteksnya ialah one prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya dengan melibatkan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau biasa disingkat dengan BAPMI untuk mengusahakan adanya upaya damai yang disepakati kedua belah pihak melalui beberapa pertimbangan yang harus disetujui dengan segala konsekuensinya. Setelah ini, langsung saja kita masuk ke pembahasan pokok atau posisi kasus. Perselisihan berawal dari PT NSI yang berkedudukan sebagai termohon sekaligus manajer investasi ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada para pihak investor berdasarkan kontrak pengelolaan dana atau disingkat dengan KPD atas produk seri 8 sampai dengan 59 yaitu berupa pembayaran hasil investasi yang menjadi tanggung jawab manajer investasi. Para investor sebenarnya sudah mengajukan komplain kepada PT Bank Permata dan PT Bank Permata telah mengingatkan kepada PT NSI agar memenuhi kewajibannya tersebut. Selanjutnya, PT NSI malah telah meminta supaya PT Bank Permata memfasilitasi pertemuan dengan para investor. Namun karena permintaan tersebut dirasa tidak memberi kejelasan, ditolak oleh PT Bank Permata dengan alasan PT NSI belum memberikan solusi yang efektif yang nantinya akan disampaikan kepada para investor. Hingga akhirnya dengan inisiatif sendiri tanpa perintah ataupun permintaan dari PT NSI, PT Bank Permata memberikan dana talangan dan memenuhi kewajibannya PT NSI dengan membayar hasil investasi langsung kepada para investor yang seluruhnya kurang lebih sekitar 15 miliar rupiah. Atas pembayaran yang telah dilakukan, kemudian PT Bank Permata meminta penggantian kepada PT NSI. Akan tetapi ternyata tidak ada tanggapan dari PT NSI, maka PT NSI dapat dinyatakan tidak bersedia atau malah belum mampu untuk membayar namun tidak memberikan keterangan apapun. Atas dasar tersebut, maka akhirnya PT Bank Permata mengajukan ke depan Forum Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau disingkat dengan BAPMI untuk menyelesaikan perselisihan dengan PT NSI tersebut. Dengan maksud dan harapan adanya penggantian atas kerugian yang dialami oleh PT Bank Permata. Artinya di sini yang menjadi pemohon itu Bank Permata dan yang menjadi termohon ialah PT NSI. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan dulu. Ada keperluan apa sebelumnya? Di sini, Bu, saya perwakilan dari NSI dan juga perwakilan dari PT Bank Permata. Saya ingin menyelesaikan sengketa kami melalui dari BAPMI, Bu. Baik, bisa tunjukkan dulu berkas-berkasnya. Ini persyaratan yang kami penuhi untuk melakukan sengketa di BAPMI. Baik, saya bisa terlebih dahulu.
sudah saya periksa. Nah, di BAPMI ini kami ada 2 opsi tentang arbiternya. Yang pertama ada arbiter tunggal dan juga arbiter majelis. Nah, pihak ibu apakah sudah mendiskusikan akan menggunakan tipe arbiter yang bagaimana? Pihak kami sudah menyetujui bahwa kami akan menggunakan pihak arbiter majelis, Bu. Oh baik, untuk masing-masing dari pihak akan dikenakan biaya 79 juta. Ini biaya yang telah kami persiapkan untuk melakukan arbitrase di BAPMI. Baik, berkas perkara dan juga biaya arbitrasinya sudah saya terima. Ini akan kami periksa kurang lebih 3 hari dan untuk persidangan arbitrasenya akan kami hubungi nanti. Baik, terima kasih, Bu. Sebelumnya, telah kita saksikan bahwa terdapat kedua belah pihak, yaitu perwakilan dari pemohon dan termohon untuk mendaftarkan kasus yang akan ditangani oleh majelis arbiter di persidangan, dan salah satunya lagi sebagai petugas administrasi penerima pendaftaran atas setiap perkara yang akan didaftarkan dengan menggunakan BAPMI atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Selanjutnya kita akan memasuki pada tahap persidangan oleh majelis arbiter dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan. Perlu kita ketahui bahwa cara penyelesaian dengan menggunakan BAPMI ini oleh pemohon dan termohon harus disepakati kedua belah pihak terlebih dahulu. Baru nantinya BAPMI, yaitu arbiter, akan dapat menjalankan fungsinya serta tugasnya dengan berlandaskan pada kesepakatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini seperti yang kita ketahui bahwa terjadi sengketa antara Bank Permata dengan PT NSI. Benar kan? Di sini seperti dalam berkas bahwa Bank Permata sebagai pihak pemohon benar, dan PT NSI sebagai pihak pemohon. Saya di sini sebagai seorang arbiter dengan 2 rekan saya. Kami di sini sebagai pendengar dalam sengketa yang sedang kami jalani. Kami berasal dari lembaga hukum independen, yaitu lembaga hukum BAPMI. Oleh BAPMI, saya tidak perlu menjelaskan lagi BAPMI. Baik, saya sudah melihat berkas perkara yang telah didaftarkan oleh pihak yang bersengketa. Terlebih dahulu saya tanyakan kepada PT Bank Permata, apakah sebelumnya saudara pernah membuat suatu perjanjian kepada PT Bank NSI? Benar sekali, pihak kami yaitu Bank Permata sebelumnya pernah melakukan perjanjian dengan PT NSI. Baik, apakah PT NSI memang benar melakukan perjanjian dengan Bank Permata? Benar, kami selaku PT NSI dan juga sebagai pihak pemohon telah pernah melakukan perjanjian dengan Bank Permata, dan di mana perjanjian tersebut didasarkan atas kesepakatan antara pihak. Baik, Apakah dari Bank Permata mengatur itu isi dari kesepakatan dan perjanjian tersebut? Ya, tentu saja di awal kesempatan sebelum menandatangani perjanjian ini, kami terlebih dahulu mengetahui dan menyepakati isi dalam perjanjian ini. Nah, untuk pihak termohon bagaimana? Kami pun begitu karena pada dasarnya perjanjian ini telah disepakati oleh pihak berdua. baik. Apakah PT termohon ini menaati segala ketentuan seperti diperjanjikan? Tidak, karena di proses pada saat berjalannya perjanjian ini, pihak NSI tidak menjual habis produk yang diinvestasikan. Baik, Bagaimana tanggapan dari PT NSI dari pernyataan Bank Permata? Sebelumnya kami mengakui bahwa kami memang melakukan manifestasi pada saat perjanjian membentuk perjanjian dengan PT Bank Permata saat perjanjian tersebut sedang berlangsung. Nah, karena kami menyadari akan itu, kami menyepakati bahwa kami akan melakukan penyelesaian untuk mencapai upaya damai bank ini dengan cara
menyanggupi segala bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh Bank Permata karena memang salah kami yang prestasi. Jadi kami menyanggupi segala kerugiannya dan kami menyanggupi tersebut karena keinginan ada terjadi pada kami. Oke. Dari PT NSI sudah mengatakan bahwa mereka ingin berdamai dalam masalah ini. Apakah Bank Permata masih mempunyai tuntutan lain terhadap PT NSI? Berarti juga ingin berdamai juga. Berarti dengan studinya kedua belah pihak untuk berdamai, maka senjata ini berakhir dengan damai. Jadi untuk kedua belah pihak silakan halaman agar kita bisa silaturahmi bersama manusia. Baik, wakil dari kedua belah pihak silakan maju ke depan dan silakan tanda tangan berkasnya. Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, berdasarkan penampilan dari kami sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa dari kasus persengketaan antara PT NSI dengan PT Bank Permata jalur arbitrase yang ditempuh ialah penyelesaian terakhir dengan adanya upaya damai yang diusahakan mencapai kesepakatan bersama, ditandai dengan adanya pengakuan bahwa memang benar PT NSI melakukan wan prestasi dan menyesali dilihat dari adanya ketersediaan dari PT NSI untuk memperbaiki atau mengganti segala kerugian baik sebahagian maupun keseluruhan. Lalu dari perkara ini juga menunjukkan bahwa tujuan utama arbitrase untuk mengupayakan perdamaian sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menjelaskan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, yang dimana putusan arbiter mempunyai kekuatan eksekutorial jika sudah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan, telah terpenuhi dengan adanya upaya damai dari pihak PT Perseroniki Securities atau disingkat dengan PT NSI dan PT Bank Permata. Lebih dan kurang pemaparan drama dari kelompok 5. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.